Kalau David Hume, enggak lah. Itu kan model Leibniz itu dogmatis. Keimanan aja bahwa Allah maha baik, terus diasumsikan berarti Allah juga pasti punya dasar baik, punya argumen baik. Jadi seolah-olah logis, tapi sebenarnya akhirnya tidak logis. Itu dogmatis. Jawabannya kurang logis. Katanya David Hume, ya memang kontras antara problem kejahatan dengan sifat-sifat Tuhan yang maha penyayang, maha kuasa, maha tahu. Alternatifnya, kita buang sifat-sifat Tuhan itu, atau kita nggak mengakui Tuhan. Itu aja. Tapi akhirnya sama. Kalau kita buang sifat-sifat itu, berarti tidak layak dia jadi Tuhan. Ujungnya sama, berarti Tuhan itu tidak ada. Itu David Hume. David Hume ini terkenal nanti dengan teologi natural. Dia merumuskan konsep-konsep teologi yang berdasarkan akal murni. Jadi Tuhan yang seharusnya menurut akal itu sifatnya harus ini. Terus pokoknya gitu, namanya teologi natural. Mungkin nanti kita ada sub khusus tentang teologi natural. Beberapa filosof membahas teologi natural. Jadi kebertuhanan hanya pakai akal saja. Immanuel Kant juga nulis satu buku yang judulnya Religion Within the Limit of Reason Alone. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi agama dalam batas-batas akal saja. Jadi kalau dogmanya dibuang, isu-isu agama itu dibahas pakai akal saja. Kira-kira kayak gimana ya? Sebenarnya teodisi ini juga begitu kan. Dogmanya dibuang, kita pakai akal saja. Sejago mana sih akal itu? Nah, David Hume melakukan itu, Immanuel Kant dan beberapa filosof yang lain juga melakukan itu. Jadi intinya kalau David Hume simple, sudahlah, karena dunia ini penuh kejahatan, berarti ya ateis saja. Tidak usah mikir terlalu panjang. Nanti cuma dibulut-bulutkan, hasilnya ya tetap nanti mengarah ke ateis, katanya David Hume. Karena memang kejahatan Tuhan dengan kejahatan di alam semesta ini dengan keberadaannya Tuhan itu kontradiksi. Oke, itu David Hume. Ada lagi Thomas Aquinas. Kalau Thomas Aquinas ini pendeta. Jadi dia pro adanya Tuhan. Katanya Thomas Aquinas, ndak selalu adanya kejahatan itu membawa kesimpulan tidak adanya Tuhan. Alasannya Thomas Aquinas apa? Yang pertama, konsep kebaikan Tuhan. Jadi kita kan meyakini Tuhan maha baik. Kebaikan Tuhan itu kayak gimana sih? Kuncinya di situ, katanya Thomas Aquinas. Kita memahami kebaikan itu kan versi manusia. Versi Allah mungkin beda. Kita melihatnya kan pakai kacamata kita. Bahkan versi hewan itu mungkin bagi kita tidak baik, tapi bagi hewan itu baik. Kemarin saya lihat TV itu ada binatang-binatang yang kalau habis kawin, cowoknya langsung dibunuh. Misalnya belalang. Belalang itu nyari laki-laki, begitu dia dapat laki-laki, kawin, begitu selesai kawin, cowoknya langsung dibunuh. Dan cowoknya sudah siap untuk dibunuh setelah kawin. Loh, itu bagi kita kan, kejahatan itu. Tapi versinya belalang ya kayak gitu, itu yang natural, yang sunatullah, yang baik. Jadi habis gitu-gitu terus dibunuh. Ya kan, bagi kita misalnya binatang bebek misalnya ganti-ganti pasangan sak kapoke kan jelek. Apa itu? Tidak setia pada pasangannya misalnya. Kamu marah-marah sama bebek. Loh, itu kan pakai logikamu. Sesuai dengan logikanya bebek. Itu sah dia gonta-ganti pasangan.
Jadi kalau ada orang marah-marah sama seks bebas, nah, jawaban simpelnya, loh, itu pakai logika manusia. Kalau pakai logika bebek, enggak apa-apa. Ya kan? Ini versi bebek loh ini. Katanya Thomas Aquinas, itu yang terjadi dengan teodisi. Kita memahaminya versi manusia. Kebaikan versi Tuhan tidak harus sama dengan kebaikan versi manusia. Jadi bagus, baik, indah versi kita itu mungkin tidak selalu sejalan dengan bagus, baik, indah versinya Tuhan. Misalnya Tuhan bikin puasalah mulai pagi sampai maghrib, itu mungkin kita tidak logis Tuhan itu. Kalau memang sayang sama kita, harusnya puasanya itu mulai maghrib sampai pagi. Itu kan lebih kusuk kita puasanya. Tidak mikir macem-macem, tidak aneh-aneh, tidak lihat TV sambil nunggu buka puasa, nggak mikir, nggak mana. Tapi puasanya lebih lancar. Nah, itu kan versi kita. Tuhan kan punya versi sendiri, punya kebaikan sendiri yang dituju dengan nyuruh kita puasa dari pagi sampai maghrib. Sholat juga begitu kan. Sholat 5 waktu subuh. Subuh itu Pak pagi-pagi kalau sambil ngantuk itu ndak kusuk Pak. Makanya saya selalu tak lebih dikit. Loh itulah baik versimu. Allah punya versi sendiri. Subuhnya jam 7 loh. Ini yang lebih rasional Pak. Lelak karepmu itu katanya Thomas Aquinas. Nah ya. Jadi kalau argumennya Thomas Aquinas, enggak, Tuhan tetap baik, cuma beda perspektif saja. Yang argumen-argumen simpel. Ada 2 teori besar dalam teodisi. Yang pertama Agustinus, yang kedua Irenaeus. Dua-duanya tokoh skolastik, tokoh besar dalam agama Kristen yang awalnya filosof. Agustinus ini banyak terpengaruh Manikeanisme Iran, nanti pikiran-pikirannya, juga Neoplatonisme. Neoplatonisme ini standar pijakan orang-orang Helenis, termasuk orang-orang skolastik. Dia menginspirasi hampir semua pemikiran abad tengah, termasuk di Islam. Neoplatonisme. Nah, teodisinya Agustinus dan Irenaeus. Kita lihat dulu teodisinya Agustinus. Asal-usul kejahatan, itu teori pertama. Katanya Agustinus, Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan membuat dunia ini juga sempurna. Kalau Tuhan sempurna, dunia ini sempurna, lah kok ada kejahatan, ada kekacauan, ada penyakit, ada bencana. Itu penyimpangan, deviasi. Itu apa? Penyelewengan. Sudah tidak asli lagi. Sudah dikacaukan sendiri oleh manusia. Jadi alam ini sudah sempurna, manusia juga sempurna. Cuma manusia dikasih kebebasan dan alam ini terus jadi rusak. Ada penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan itu pasti tidak diciptakan oleh Allah. Kerusakan itu pasti tidak diciptakan oleh Allah. Tapi dunia yang sempurna dikacaukan oleh manusia. Lah kalau tsunami, lah kalau gempa bumi sama. Itu tingkah polanya manusia yang mengacaukan keseimbangan alam. Karena itu bukan salah Tuhan. Jadi Tuhan jangan disalahkan, itu salahmu sendiri. Kalau kamu pilek, itu karena kamu nekat hujan-hujan. Kalau kamu jomblo, itu karena salahmu sendiri, gak proaktif. Jangan salahkan Tuhan. Kamu dideketi juga malu-malu, gak berani ngomong langsung. Yang disalahkan kok Tuhan. Kesalahmu dewe. Jadi kamu yang bikin kacau, sudah diciptain jodoh, jodohnya datang malah lari.
Lah kapan ketemunya? Gitu kamu marah-marah sama Tuhan. Kamu sudah dikasih sungai bagus-bagus, enak-enak, buang sampah di situ terus banjir. Banjirnya datang, yang disalahkan Tuhan. Kok cuma kita yang dikasih banjir? Ya memang cuma kamu yang buang sampah di kali. Iya kan? Kamu sakit paru-paru, Tuhan kok saya dikasih kayak gini? Ya salahmu dewe, kamu ngerokok, temanmu ndak. Ya kan? Tuhan, macam-macam lah. Itu semua yang kamu lakukan ya buahnya kamu nikmati sendiri. Itu hasil pilihanmu sendiri. Oke, tubuhmu gatel-gatel nyalahke Tuhan. Salah dhewe ratus. Oke, asal usul kejahatan seperti itu. Oleh karena itu, kejahatan bukan perbuatan Allah. Malah kalau katanya Agustinus, itu perbuatan manusia dan ada sebagian malaikat yang balelo. Nah, ada kan, kalau Kristen juga percaya ada malaikat balelo. Di Islam kan ada cerita malaikat balelo. Malaikat yang namanya Harut sama Marut. Itu kan malaikat yang balelo. Mungkin bosan jadi malaikat ah. Kalau di film-film barat kan ada malaikat yang jatuh cinta sama cewek, terus wah milih jadi manusia aja. Begitu jadi manusia ceweknya mati. Kan ada itu film apa itu. Nah, itu kejahatan. Yang mungkin melakukan kejahatan jadi bukan Allah. Jadi Allah gak ikut-ikut. Dan dunia ini memang sangat mungkin lahir kejahatan. Kenapa? Karena Allah ngasih sunatullah dan ngasih manusia kebebasan. Dan pilihan terserah manusia. Kalau Allah, dia sempurna, gak mungkin berubah. Kalau makhluk termasuk manusia, dia bisa berubah dan bisa salah. Itulah sumbernya kesalahan. Itu kemungkinan kejahatan. Teori kedua, Agustinus. Teori ketiga, ini loh, kalau gempa Pak, gimana manusia bikin gempa Pak? Loh, kadang-kadang ada yang memang model gempa, model tiba-tiba gunung meletus. Itu kadang-kadang Allah memang sengaja bikin itu untuk menghukum. Sudah capek lihat gayamu yang kayak gitu, terus sudahlah dikasih gunung meletus, sudahlah dikasih gempa. Kadang-kadang Allah intervensi seperti itu karena pokalnya manusia sendiri. Jadi ada hukuman-hukuman tertentu untuk kejahatan. Jadi yang jelek-jelek itu dari manusia, Allah tidak ikut-ikut, tapi kadang-kadang Allah ikut untuk menghukum karena saking parahnya. Kayak umat nabi-nabi zaman dulu itu kan ada yang dihancurkan langsung, ada yang karena memang parah. Hanya ya katanya umat nabi kita yang tidak, umatnya Nabi Muhammad yang Allah menyabar-nyabarkan diri sampai akhir zaman. Ya kan? Enggak dihancurkan langsung. Ya karena saking sayangnya pada Nabi Muhammad. Makanya kita nggak dihancurkan langsung. Tapi mungkin Allah sudah kuat lihat kita tiap hari itu, nomor siji gitu, mau dihancurkan Indonesia gitu. Nyebeli semua. Kalau lihat berita mungkin Allah sudah mules perutnya pengen mukulin. Nah, itu hukuman untuk kejahatan. Jadi itu teodisinya Agustinus. Cuma pikirannya Agustinus tadi ini dibantah lagi oleh orang sana juga, bukan kita. Kalau kamu kan dengerin kayak tadi cuma manggut-manggut. Oh iya ya, berarti memang Allah nggak menciptakan kejahatan. Yang menciptakan itu manusia. Kadang-kadang kita juga dihukum oleh Allah karena kesalahan kita. Kalau kita kan senenganin nerimo gitu. Tapi filosof yang lain zaman itu nggak terima, ndak ada salah logis di sana. Yang pertama, seandainya toh itu hasil karyanya manusia, kejahatan dan penderitaan itu, bukankah itu juga Allah tahu dan kuasa untuk menghentikannya?
Lah kok Allah diem aja? Apa Allah nggak sayang kita? Pertanyaannya balik ke yang awal tadi. Jadi solusinya Agustinus tidak menyelesaikan masalah. Tetap balik ke pertanyaan awal. Bolehlah disebut bahwa ini salah manusia, hasil karyanya manusia sendiri, banjir, tanah longsor karena manusia suka nebangi pohon dan seterusnya lah. Termasuk kamu jomblo tadi. Nah, katanya Schleiermacher, tokoh hermeneutik yang bantah Agustinus, seandainya toh begitu kan Allah juga tahu dan bisa menghentikan kan Allah. Apa susahnya sih Allah ngasih? Misalnya kamu males pendekatan tapi sama Allah dikasih juga kan Allah Maha Kuasa. Tapi kok Allah nggak ngasih? Apa Allah nggak terlalu sayang sama kita? Kan Allah Maha Penyayang. Atau Allah nggak punya sifat itu? Balik lagi kan persoalannya ke awal. Jadi sudah dikasih solusi bagus-bagus, dimentahkan lagi. Nah, itu logika namanya. Itu yang disebut keterbatasan akal. Yang kedua juga begitu. Katanya siapa sih baik buruk itu selalu pilihan? Kadang-kadang juga orang yang tidak ngerti baik buruk melakukan keburukan. Orang tidak ngerti apa-apa, orang bodoh, tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Ketika melakukan sesuatu ternyata dia milih yang buruk. Itu berarti apa? Di kepalanya sudah ada informasi tentang keburukan. Lah yang ngasih siapa? Wong dia bodoh. Siapa lagi kalau bukan dia? Lah ya kan, loh, inspirasi jahat itu loh. Kamu kan selama ini ngertinya sumber pengetahuan dari Allah langsung, ilmu laduni. Yo, pas kebetulan bagus-bagus. Tapi kadang-kadang para penjahat itu juga inspirasi langsung loh. Tiba-tiba punya ide, wah begal cara kayak gini, sip itu. Loh itu gak belajar loh itu. Kira-kira dari mana datangnya kayak gitu? Yang mengizinkan pengetahuan jahat itu masuk di kepalanya siapa? Nah itu gugatan kedua. Tidak selalu manusia aktornya. Kadang-kadang ya manusia itu tiba-tiba punya ide jahat sebagaimana manusia, tiba-tiba punya ide bagus, menemukan sains, menemukan ilmu baru. Demikian juga menemukan teknik kejahatan yang baru. Kadang-kadang tanpa belajar. Jadi teodisinya Agustinus mentah lagi di sini. Tadi sudah nemu jawaban, dimentahkan lagi. Judek lagi kamu. Sekarang masuk ke Irenaeus.